Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadriansa dengan NIM A321247071. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas resume mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Hasdin, SPD, MPD. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PHI, yaitu adalah hukum dasar untuk mengantar ke pelajaran yang lebih lanjut. Kemudian PHI adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang hukum yang berlaku di Indonesia secara keseluruhan. Nah, kemudian ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah untuk mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum dan yang manakah yang melawan hukum, dan yang bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajibannya dan wewenangnya berdasarkan hukum Indonesia. Nah, kemudian manusia sebagai individu perlu hidup berkelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, atau ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. John Locke pernah mengatakan, "Men are created free and equal." Artinya, semua manusia diciptakan setara. Nah, ada juga Aristoteles mengatakan manusia itu adalah zoon politikon. Artinya, manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, atau dalam istilah lain yaitu man is a social being, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Kemudian man is a political being, manusia adalah makhluk politik. Nah, kemudian Thomas Hobbes mengatakan homo homini lupus bellum omne contra omnes. Artinya itu manusia antara satu dengan yang lain adalah serigala, sehingga timbul peperangan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada kelompok-kelompok manusia yang memiliki aturan norma, yaitu yang pertama ada norma kesusilaan, bersumber dari hati nurani diri sendiri manusia. Contohnya, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jika norma kesusilaan dilanggar, maka yang memberikan sanksi ialah diri sendiri. Kemudian ada norma kesopanan, bersumber dari adat istiadat atau dari kehidupan masyarakat, contohnya menggunakan bahasa yang sopan. Jika norma kesopanan dilanggar, maka sanksi yang paling berat yang diberikan oleh suatu kelompok atau komunitas yaitu diusir atau dikeluarkan dari komunitas tersebut. Nah, selanjutnya ada norma agama. Norma agama ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian diturunkan melalui kitab, yaitu kitab langit dan juga kitab bumi. Jika norma agama ini dilanggar, maka yang memberikan sanksi ialah Tuhan Yang Maha Esa. Namun sanksinya kita dapat ketika kita sudah mati atau kita berada di alam lain. Nah, selanjutnya ada norma hukum, yaitu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Nah, jika norma hukum ini dilanggar, maka yang berwenang memberikan sanksi yaitu lembaga penegak hukum. Nah, definisi hukum menurut Prof. Soediman K. itu berkenaan dengan kehidupan manusia, yaitu manusia dalam hubungan antar manusia untuk mencapai tata tertib di dalamnya berdasarkan keadilan. Nah, adapun tujuan hukum, yaitu hukum diadakan untuk menjaga kebutuhan hidup, mencapai keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan kelompok sosial. Nah, yang membentuk hukum adalah negara itu sendiri, yaitu atau teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kontrak sosial. Nah, selanjutnya hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu dan waktu tertentu. Kemudian aturan hukum yang akan menggantikan selama menjadi hukum positif atau masih cita-cita disebut sebagai hukum yang masih direncanakan atau ius constituendum. Nah, apabila aturan hukum yang baru diberlakukan, maka hukum yang lama
tidak menjadi norma hukum atau tidak berlaku lagi. Nah, adapun ciri-ciri hukum yaitu adanya perintah atau larangan. Nah, perintah atau larangan itu harus dipatuhi. Ada juga unsur-unsur hukum yaitu mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, diadakan oleh badan-badan resmi, bersifat memaksa, dan kemudian ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Nah, adapun 3 asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan antar peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu ada asas lex superior derogat legi inferiori. Artinya, asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada asas lex specialis derogat legi generali. Artinya asas hukum ini menyatakan bahwa aturan khusus menggantikan aturan umum. Asas ini berasal dari bahasa Latin dan digunakan dalam penafsiran hukum. Asas ini berlaku dalam proses peradilan pidana untuk memberikan kepastian hukum. Nah, yang terakhir ada asas lex posterior derogat legi priori. Artinya, asas hukum ini yang menyatakan bahwa undang-undang yang baru atau lex posterior mengesampingkan undang-undang yang lama atau lex priori. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang terbaru dipatuhi dan undang-undang yang sudah ketinggalan zaman tidak ditegakkan lagi. Baik, sekian penjelasan saya tentang pengantar hukum Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.